Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, khususnya yang berada di rumah masing-masing. Biarlah pada malam hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur kalau malam ini kita masih diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sampai saat ini Engkau masih beserta dengan kami. Engkau masih memeliharakan, melindungi kami, memberkati kami, bahkan ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang setiap saat bisa kami rasakan dan hayati. Bapa, kalau pada malam hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang akan menyiapkan setiap hati kami. Buka setiap roh kami, dan apapun yang kami butuhkan kami yakin Engkau siap untuk menyatakan kehendak-Mu. Biar setiap hati kami terbuka mendengar suara-Mu. Dan bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus ambil alih setiap kami, ambil alih. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai firman Tuhan. Kita akan baca dari Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Galatia pasalnya yang ketiga, mulai ayat yang ketiga dan keempat. Yang demikian bunyinya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja di Galatia adalah salah satu gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus. Tetapi setelah Rasul Paulus meninggalkan kota Galatia, datanglah orang-orang Yahudi dari Yudea ke Galatia. Untuk apa? Karena mereka ini walaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu tetap bersikeras mempertahankan hukum-hukum Musa. Dan di Galatia ini mereka itu mengajarkan kepada orang-orang non-Yahudi di Galatia ini, bahwa supaya selamat tidak cukup hanya mereka itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka mengajarkan suatu ajaran bahwa walaupun kita sudah terima Tuhan Yesus, tetap kita itu harus disunat dan harus melakukan hukum-hukum Musa. Artinya orang-orang yang bukan Yahudi ini tetap juga harus mengikuti gaya hidup orang Yahudi. Nah, Rasul Paulus menentang keras pandangan ini dan berkata bahwa orang-orang Yahudi itu telah mengajarkan suatu Injil yang lain daripada Injil kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus menegur jemaat Galatia dengan keras dan berkata di dalam ayat-ayat itu tadi, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh.
maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Nah, mengapa orang-orang Galatia itu sampai menerima pengajaran orang-orang Yahudi, sehingga mereka yang sebelumnya diajar oleh Rasul Paulus bahwa keselamatan itu tersedia secara gratis hanya oleh kasih karunia Allah. Namun sekarang mereka percaya bahwa mereka harus disunat dan menjalankan hukum-hukum Musa supaya bisa selamat. Alasannya kita lihat yang pertama, karena pada dasarnya orang itu berpendapat bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Tidak ada yang gratis. Jadi saat Rasul Paulus mengajar bahwa keselamatan itu gratis, mungkin dalam hati mereka bertanya-tanya, apa ada ya barang yang gratis itu? Sehingga saat orang Yahudi datang ke Galatia dan berkata bahwa ada yang mereka masih harus lakukan, maka mereka merasa, oh ya ini yang lebih benar ini daripada Paulus itu dulu. Padahal justru tambah salah. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, di situ kita membaca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kita melihat di sini bahwa Paulus menentang kalau orang-orang Galatia yang adalah non-Yahudi masih harus menyunatkan diri dan masih harus menuruti hukum-hukum Musa ini. Nah, dalam diri kita pasti timbul suatu pertanyaan. Gimana zaman sekarang ini banyak orang disunat untuk kesehatan. Apa kemudian kalau itu mereka disunat, mereka kemudian tidak bisa selamat? Nah, tentu tidak. Ya, kalau yang sunat untuk kesehatan itu tidak apa-apa, tidak salah. Tetapi kalau kita itu disunat karena supaya dapat poin tambahan, supaya selamat. Nah, ini yang salah. Oleh karena itu, kita perlu belajar firman Tuhan supaya iman kita mantap dan tidak ragu-ragu saat kita itu belajar firman Tuhan. Bukankah itu juga yang terjadi pada Hawa pada waktu dia digoda oleh iblis dalam bentuk ular? Ular itu berkata, tentunya buah pohon yang ada di taman ini semuanya kamu tidak boleh makan kan? Tapi Hawa kemudian menjawab, oh semuanya itu boleh dimakan itu. Coba itu loh yang satu yang ada di tengah itu. Itu yang tidak boleh dimakan, diraba pun tidak boleh. Padahal Tuhan hanya ngomong tidak boleh dimakan. Jadi dengan Hawa itu kurang bisa tahu secara pas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setan itu langsung tahu, oh ini mangsa yang empuk. Sehingga kemudian kita tahu
bahwa Hawa itu memang jatuh ke dalam jerat iblis. Dia jatuh dan dia itu kemudian mengambil buah itu untuk dimakannya. Dan itu yang menyebabkan dosa itu masuk ke dalam dunia. Masuk ke dalam setiap manusia. Setiap orang dilahirkan dalam dosa asal. Seperti yang sekarang ini. Jadi ingat, keselamatan itu adalah kasih karunia yang diberikan secara gratis. Tidak perlu ditambah-tambah apa lagi. Karena Yesus sudah sediakan semuanya di atas kayu salib. Yang kedua, alasan yang menyebabkan orang-orang Galatia itu begitu mudah jatuh dan mengikuti ajaran daripada orang-orang Yahudi dari Yudea itu adalah iman yang merosot. Kalau iman seseorang itu merosot, dia itu akan kembali pada sifat-sifatnya yang lama. Misalnya, seorang yang awalnya itu punya sifat pemarah. Saat dia itu beriman, saat imannya bertumbuh di dalam Tuhan, sifat pemarah ini akan berangsur-angsur hilang. Diganti dengan sifat sabar. Tetapi kalau pada suatu waktu imannya itu merosot dan merosot dan merosot, sifat pemarah itu akan muncul kembali. Atau seseorang yang punya sifat takut atau khawatir, kalau imannya bertumbuh, dia itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang berani. Tetapi kembali kalau imannya itu merosot, dia akan kembali jadi orang yang penakut atau rasa khawatirnya kembali kepada dia. Mari kita belajar daripada kehidupan daripada seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-7. Ia yaitu Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Nah, kita melihat bahwa selama 13 tahun pertama daripada pemerintahannya, Raja Hizkia ini adalah raja yang benar. Seorang raja yang takut kepada Tuhan, yang tidak menyimpang daripada perintah-perintah Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan itu berkenan kepada dia. Tuhan itu menyertai Raja Hizkia itu dalam setiap peperangan yang dia hadapi.
sehingga dia selalu beruntung. Artinya dia selalu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam peperangannya. Karena Tuhan beserta dengan dia. Tetapi dalam tahun ke-14 Hizkia ini berubah. Mungkin keberhasilannya menyebabkan dia itu menjadi agak sombong. Kemapanannya menyebabkan dia kurang bergantung kepada Tuhan. Merasa dirinya mampu. Sehingga tanpa dia sadari imannya mulai merosot dan merosot. Di dalam ayat yang ke-13 dari 2 Raja-Raja 18, ayat 13 sampai 16 saya bacakan. Dalam tahun yang ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Jadi kita melihat setelah imannya itu merosot, kita melihat bahwa Asyur itu kemudian menyerang kembali. Setelah Hizkia melepaskan diri dari Asyur, Asyur ingin merebut Yehuda kembali. Dan dia yang sebelumnya itu berani sehingga dia bisa merebut kembali akan negaranya ini. Tetapi sekarang setelah imannya merosot, dia itu menjadi takut dan tidak berani melawan Asyur. Padahal baru loh menang lawan Asyur. Sekarang diserang kembali dia takut. Malah dia itu berkata, aku salah. Wes maaf katanya. Nah, kamu minta berapa, aku nanti kasih ganti rugi kepada kamu. Itu. Ya, dan kemudian Raja Asyur itu berkata, aku minta 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Dikumpulkanlah perak dan emas daripada perbendaharaan di istana Hizkia itu. Ternyata gak cukup apa yang dia lakukan. Dia perintahkan supaya perak emas dari bait Allah diprotoli semua. Dan semuanya diberikan kepada Raja Asyur ini. Dia tidak urusan itu barang-barang bukan miliknya Tuhan. Itu ada di bait Allah. Diprotoli dan diserahkan kepada Raja Asyur. Bayangkan milik Tuhan dibuat obralan sama Hizkia ini. Mau tahu jumlahnya? 300 talenta perak dan 30 talenta emas. 1 talenta itu 34 kilogram beratnya. Jadi berarti kira-kira itu ada 10 ton perak. 10 ton lebih dikit ya. 10 ton perak dan 1 ton emas. Itu diberikan kepada Raja Asyur begitu saja.
Namun apakah semuanya itu selesai dengan dia sudah memberikan jumlah perak dan emas yang begitu banyak? Hei, ternyata enggak. Karena apa? Ternyata Raja Hizkia itu ditipu sama Raja Asyur. Karena Raja Asyur itu tetap akan mengirimkan tentara dalam jumlah yang besar untuk menghancurkan negara daripada Hizkia ini. Ya, di dalam ayatnya yang ke-33 sampai dengan 35 kita membaca Raja Asyur itu berkata demikian, apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Jadi Raja Asyur berkata, tidak ada loh, selama ini tidak ada Allah yang bisa memberikan kemenangan kepada negara manapun juga yang aku kalahkan. Allahnya semua kalah sama aku. Ya, jadi dia berkata, Allah negara mana yang pernah menang? Kok kamu loh berani-beraninya memberontak melawan aku? Tuhanmu juga gak bakalan menang. Setelah semua usaha yang dibuat oleh Raja Hizkia gagal, dia sudah kehabisan akal. Barulah langkah terakhir dia datang kepada Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayatnya yang pertama 6 dan 7 kita membaca. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Ayat 6, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Nah, jadi saat terakhir dia datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan janjinya bahwa Yehuda tidak akan jatuh ke tangan Raja Asyur. Walaupun Hizkia itu hanya melakukan pada saat terakhir, sudah tidak ada jalan keluar. Kanan kiri muka belakang sudah tidak ada jalan. Satu-satunya jalan adalah memandang ke atas kepada Tuhan. Tetapi tetap kita melihat betapa kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang begitu sabar, Tuhan yang begitu mengasihi akan umatnya. Sehingga Tuhan itu tetap siap untuk menolong Hizkia. Dia berikan janji yang begitu luar biasa. Raja Asyur pasti akan kembali dan dia tidak akan jadi menyerang Yehuda. Nah, di dalam pasal yang ke-20 kemudian kita baca bahwa Hizkia sakit parah dan mau mati. Saat itu Tuhan kirim Nabi Yesaya
memberitahukan kepada Raja Hizkia, Raja, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu karena engkau akan mati. Tetapi Hizkia itu berdoa. Hizkia berdoa kepada Tuhan, dia menangis. Di dalam ayat yang ketiga pasal 20 dia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Rupanya kita melihat Hizkia sudah lupa peristiwa terakhir, di mana dia itu merotoli emas dan perak dari bait Allah itu untuk diberikan kepada Raja Asyur. Dia lupa apa yang menjadi kekurangannya. Dia lupa apa yang menjadi kesalahannya. Yang dia tonjolkan hanyalah kesetiaannya, kebaikannya kepada Tuhan. Dan juga kali ini Tuhan mengabulkan permohonannya. Apakah Tuhan itu mengabulkan karena menganggap Raja Hizkia baik? Atau selalu hidup taat kepadanya seperti yang dikatakan Hizkia kepada Tuhan? Mari kita melihat apa yang sebenarnya menjadi dasar daripada Tuhan itu menolong akan Hizkia ini. Kita kembali pada 2 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-34. 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Di situ Tuhan itu berkata, "Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-6 kembali kita membaca, "Aku yaitu Tuhan akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Ya, jadi perhatikan di sini. 2 permohonan Hizkia itu dikabulkan bukan karena Tuhan melihat kebaikan Hizkia, bukan karena dia melihat kesetiaan Hizkia, kehebatan Hizkia, taatnya Hizkia kepada Tuhan, bukan. Tetapi kenapa Tuhan itu memberikan pertolongannya? Hanya karena aku, yaitu Tuhan, dan Daud hambaku. Karena aku Tuhan dan Daud hambaku. Padahal kita baca tadi, saat Hizkia memohon kepada Tuhan, dia itu menganggap dirinya begitu setia dan taat kepada Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah umurnya diperpanjang? Dalam kesombongannya, dia pamerkan semua hartanya itu kepada utusan-utusan Babel. Dan Tuhan itu kemudian memberikan nubuat bahwa semua yang dilihat oleh orang-orang Babel suatu saat akan diboyong ke negara Babel. Dan yang kedua, dalam masa perpanjangan umur 15 tahun itu, dia kemudian memperoleh seorang anak yang disebut, yang namanya Manasye. Raja yang paling kejam,
yang sudah mempersembahkan anaknya sendiri kepada dewa Molok itu. Jadi kita lihat bahwa umur yang diperpanjang tidak selalu berarti berkat yang bertambah, tetapi malah bisa menjadi kutuk. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Karena itu berhati-hatilah kalau kita mengajukan penawaran kepada Tuhan. Taati saja apa yang Dia mau. Itu pasti yang terbaik untuk kita. Maka mari kita tingkatkan iman percaya kita masing-masing. Supaya kita itu bisa mentaati Tuhan sepenuhnya. Belajari firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Jangan dikit-dikit kita itu terselewengkan oleh kata-kata atau pandangan orang lain. Pegang firman Tuhan. Kalau kita memegang firman Tuhan, kita tidak akan pernah salah. Iman kita tidak akan pernah merosot. Kita tidak akan pernah terselewengkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Dan kita akan senantiasa ada di dalam perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan kita yang luar biasa dan yang maha baik dan maha kasih untuk kita. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita dengan firman-Nya ini. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami. Biar Roh Kudus Engkau senantiasa mengingatkan kami akan firman-Mu. Sehingga kami itu tidak akan mendengar pengajaran-pengajaran yang bukan daripada-Mu. Kami selalu mau mendekatkan diri kepada-Mu. Kami senantiasa mau berpegang pada firman-Mu. Dan kami akan senantiasa meningkatkan iman kami. Sehingga iman kami tidak merosot. Dan kami boleh senantiasa hari demi hari memiliki sifat yang makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu yang sudah dari hari ke hari menolong setiap kami. Dan kami mau serahkan akan segenap jemaat-Mu. Setiap orang yang akan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau menjamah setiap mereka Tuhan. Engkau sendiri akan menggandeng setiap tangan kami. Sehingga kami senantiasa akan bisa mengikuti kehendak-Mu. Bahwa kami makin hari makin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tetap berdoa untuk gereja-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Jagai kami Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang akan terkena pada virus corona. Semua Engkau jagai dalam keadaan sehat. Setiap mata pencaharian kami, setiap pekerjaan kami, Kau tutup bungkus Tuhan. Engkau sendiri akan senantiasa menolong kami. Sehingga di masa yang sesulit apapun, kami senantiasa bisa memandang kepada Engkau. Seperti Hizkia yang saat tidak ada jalan keluar, ke kanan, ke kiri, ke muka dan ke belakang. Dia memandang ke atas kepadamu. Biarlah Tuhan, kami pun senantiasa mau memandang ke atas.
Walaupun ada jalan ke kanan dan ke kiri, tapi biar kami senantiasa memandang ke atas. Karena jalan-Mu adalah jalan yang terbaik untuk setiap kami. Dan ajar kami untuk memilih mengikuti jalan-Mu apapun yang terjadi. Kami titipkan setiap jemaat-Mu, kami titipkan setiap gereja-Mu, kami titipkan setiap pengerja-Mu, kami titipkan setiap full timer-Mu, kami titipkan setiap gembala-gembala dan wakil gembala-Mu. Biar Tuhan Engkau mau pakai setiap kami menjadi alat yang indah di dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami hanya bisa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.